Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngenalin ke kalian beberapa kebudayaan yang ada di daerah tempat aku tinggal. Sebagian dari kalian mungkin udah tahu aku tinggal di mana. Buat yang belum tahu aku tinggal di mana, yuk kenalan dulu sama tempat tinggalku. Yap, bener banget, aku tinggal di kota Batam. Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau. Ingat ya, Kepulauan Riau itu beda dengan Riau. Batam merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura. Oleh karena itu, deket banget loh kalau mau jalan-jalan ke Malaysia atau Singapura dari kota Batam ini. Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Gimana? Udah kenal sama kota Batam? Yuk sekarang kita kenalan sama budaya. Tari persembahan. Saat acara-acara resmi yang digelar di wilayah Kepulauan Riau atau Riau, selalu diberikan sentuhan tarian sekapur sirih atau biasa disebut tari persembahan. Tarian ini juga terkenal di Malaysia sebagai tarian wajib kepada tamu besar. Keagungan dalam gerak yang lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih menunjukkan keramah tamahan bagi tetamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Dalam tarian ini, salah satu penari akan turun dan mendekati tamu kehormatan sambil membawa kotak berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambilnya sebagai bentuk penghormatan. Setelahnya baru diikuti oleh tamu-tamu lain. Bagi masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, sirih bukan sekedar benda biasa, melainkan dianggap menjadi media perekat dalam pergaulan. Tarian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang Melayu sangat menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Sebagai sebuah kawasan bisnis dengan konsep terpadu, Batam Center memiliki berbagai fasilitas, mulai dari perkantoran, industri, olahraga, hiburan, hingga peribadatan. Istimewanya, fasilitas ibadah yang terdapat di sana bukan sekedar pelengkap, namun juga menjadi ikon kawasan tersebut.
Masjid Agung Batam, dahulu bernama Masjid Raya Batam Center, adalah salah satu tempat ibadah yang terdapat di Batam Center. Kemegahan bangunannya membuat masjid ini tampil sangat mencolok. Didirikan tepat berhadapan dengan tulisan raksasa "Welcome to Batam", jelas memperlihatkan bahwa masjid ini memang sengaja dijadikan landmark kawasan tersebut. Pesona Masjid Agung Batam Center ini akan lebih terlihat pada malam hari, ketika bias sinar lampu dari dalam masjid menerobos bagian terbuka dari undak-undakan yang membentuk bagian kepala masjid. Sebuah pemandangan yang menakjubkan, berpadu indah dengan tulisan raksasa "Welcome to Batam". Kota Batam punya wisata religi cantik bernama Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Batam. Saat ini, pemerintah Kota Batam sedang memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata. Dengan itu, pemerintah Kota Batam mulai membangun berbagai destinasi wisata untuk menarik wisatawan mancanegara, salah satunya wisata religi. Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah menjadi ikon baru Kota Batam. Masjid yang terletak di Kecamatan Batu Aji ini merupakan masjid terbesar di Sumatera. Masjid ini memiliki luas kurang lebih 4 hektar dan dapat menampung sebanyak 25.000 jamaah. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada 20 September 2019. Wow, cukup singkat bukan waktu pembangunannya? Pada saat peresmiannya, masjid ini mampu menggait 2.000 wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia. Masjid dengan nuansa Melayu dan Arab ini menarik perhatian wisatawan karena dilengkapi dengan payung membran yang mirip seperti Masjid Nabawi. Terdapat 8 payung membran setinggi 17 meter di luar ruang utama masjid. Saat malam hari, tiang payung membran akan mengeluarkan cahaya lampu warna-warni. Tidak sulit untuk mengunjungi Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah karena terletak di jalan utama dan berada di sebelah pasar. Saat sedang ramai pengunjung, jangan khawatir kehabisan tempat parkir karena tersedia area parkir yang luas di basement masjid. Mana nih? Masih penasaran sama Kota Batam? Sekarang kita jalan-jalan online yuk. Berhubung masih suasana COVID, jadi jalan-jalannya online aja ya. Jembatan Barelang. Jembatan Barelang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Nama Barelang sendiri adalah singkatan dari Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Melalui jembatan ini, kamu bisa berkeliling ke beberapa pulau di kawasan ini. Jembatan Barelang terlihat megah dengan latar belakang pemandangan laut berwarna biru terang dan beberapa pulau kecil di sekelilingnya.
Karena keindahannya, Jembatan Barelang menjadi daya tarik tersendiri sebagai objek menawan bagi pecinta fotografi yang ingin memotret panorama alam. Gimana? Yuk jalan-jalan ke Batam. Oh iya, wisata ini tetap dibuka loh, tapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan ya. Gimana nih? Sangat seru bukan jika kalian bisa berlibur dan berwisata ke kota Batam? Ada banyak tempat wisata lainnya yang bisa kalian kunjungi kalau kalian ke sini. Karena itu, Batam juga dikenal sebagai kota turis atau kota wisatawan. Cukup sekian, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.